Halo everyone, perkenalkan nama saya Puput Amelia Putri dari kelas 642 A07 akan mempresentasikan materi 6 yaitu yang mengenai pendidikan anti korupsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi korupsi ya. Korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corruptus ya. Corruptio dari kata corrumper, corruption, corrupt dari bahasa Inggris, corruption Perancis, and corrupte atau bisa juga disebut korupti Belanda ya. Korupsi termasuk juga penyuapan, penggelapan, keburukan, atau juga ketidakjujuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan atau perilaku penyalahgunaan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi ya, keuntungan sendiri atau kelompok tertentu ya, yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. Oke. Korup artinya busuk, suka menerima uang ya, uang suap atau uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi ya, kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi bisa juga disebut yang artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok ya, uang sogok dan sebagainya. Nah, kalau koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Oke, next di sini saya akan menjelaskan bentuk korupsi itu ada 4, yaitu yang pertama suap menyuap, yang kedua penggelapan dalam jabatan, yang ketiga pemerasan, yang keempat kerugian keuangan negara. Oke, next. 2 faktor penyebab korupsi. Yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi ya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Oke, next. Pendapatan yang mengarah pada faktor eksternal ya. Yang pertama itu ada faktor politik, yang kedua ada faktor hukum, yang ketiga itu ada faktor ekonomi dan birokrasi, yang keempat faktor transnasional. Oke, next. Nah, upaya penyalahgunaan korupsi ada 4, yaitu yang pertama pembentukan lembaga anti korupsi, yang kedua evaluasi dan monitoring, yang ketiga kerjasama internasional, dan yang keempat pencegahan korupsi di sektor publik. Oke, next. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di sini ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan kampus, yang ketiga masyarakat sekitar, dan yang keempat tingkat lokal atau nasional. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.